Sekarang, kamu lagi dengerin podcast Suara Celoteh, podcast eksklusif dari Spotify yang bisa kamu dengar gratis kapanpun. Episode kali ini sedikit emosional, atau mungkin kalian bisa menyebutnya lebay. Iya, lebay. Respon yang berlebihan, hiperbola, dan apapun itu. Kalian bisa menyimpulkannya karena berisi tentang penyangkalan, pertanyaan, dan tidak terima akan takdir yang tengah terjadi. Cerita ini berjudul Satu Hari Tanpa Senyuman. Aku pikir kata duniaku seakan runtuh hanya ada di film saja. Aku kira hanya omong kosong belaka. Namun, siapa sangka kata itu menjadi hal yang menimpa. Suara deru motor menyapa telinga. Kala itu, aku tidak mengira mendapat kabar di sore hari yang tengah mendung tertimpa awan. Aku pulang, bahagia sekali ketika dijemput pulang. Senang bukan main aku rasakan. Juga keanehan secara bersamaan. Perasaanku terbelenggu, ragu ketika hanya paman yang menjemputku. Di mana yang lain? Terkhusus, di mana ibu? Lalu, ada apa? Banyak pertanyaan dalam benak, seolah menahanku untuk bahagia. Hingga aku memberanikan diri untuk bertanya, ada apa? Tumben jemput. Perasaanku campur aduk, antara bahagia juga gelisah tidak enak hati. Paman bungkam sejenak, seolah enggan untuk menjawab. Pada menit berikutnya, terdengar suara lirih. Tidak apa-apa, hanya ayah meminta kamu untuk pulang. Udah makan? Tanya paman seperti mengalihkan pembicaraan. Belum, balasku sekenanya. Tadi, sesaat sebelum dijemput, acara organisasi tengah berlangsung. Aku tidak sempat makan karena sibuk mempersiapkan. Sedikit terkejut pula saat paman menjemputku pulang. Tidak seperti yang lalu. Biasanya, aku akan pulang ketika aku ingin. Sedang sekarang, seperti ada yang tengah terjadi. Enggak lapar, makan dulu ya. Tawar paman kembali mengalihkan pikiran. Benar, aku sungguh lapar. Hanya saja, rasa bahagiaku mengalahkan rasa lapar itu. Nanti saja di rumah. Tidak ada percakapan lagi setelah itu. Aku enggan bertanya. Hanya tersenyum sembari menduga-duga. Kira-kira ada acara apa di rumah? Seperti ada yang menenangkan. Aku hanya tersenyum sepanjang jalan, tanpa mengindahkan pikiranku yang terus mengganggu. Ketika itu, ramai orang menuju ke arah rumah. Padahal, rumahku masih berjarak beberapa meter. Aku tidak peduli, hanya senyuman yang aku tampilkan saat beberapa orang menyapa disertai senyuman yang menurutku sedikit aneh. Tunggu, apakah ada yang salah? Aku melihatnya, pusara di teras rumah, teman sebaya menyapa dengan wajah sendu. Sanak saudara menangis, seperti sedang bermain film. Tetangga juga sibuk menceritakan apa yang terjadi, seolah sedang siaran televisi. Menangis tak percaya pun menjadi tayangan di mana-mana. Semua orang sibuk dengan perannya. Lantas aku tidak bisa berkata, hanya diam seolah sedang menonton drama. Aku mencoba tidak menghiraukannya. Kaki ini berjalan masuk ke dalam rumah yang banyak terdengar suara tangisan tidak terima. Lantunan ayat suci terdengar sayup lirih. Disuguhkan kain kafan dengan ayah di sisi kanannya. Belum ada jasad ketika itu, membuatku bertanya, siapa? Aku menahan tangis. Semua harus jelas, tidak mungkin aku menangis tanpa sebab. Semuanya harus berdasarkan kenyataan, bukan hanya dugaan. Siapa? Tanyaku pada ayah yang tengah menangis sesegukan. Tidak ada balasan, tangisnya semakin kencang terdengar, membuatku semakin bertanya. Siapa yang pergi? Siapa anggota keluarga yang tega meninggalkanku? Tidak ada yang menjawab. Semua orang seperti bekerja sama membuatku penasaran dengan keluargaku sendiri.
Hingga bibi datang dengan isakan kuatnya, sembari berkata, "Ibu tidak apa-apa, tadi juga ibu baik-baik saja." Aku paham apa yang bibi katakan, tapi hati dan pikiranku seakan menolak. Aku terdiam mematung, masih mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Kepalaku menggeleng tak terima, tubuhku luruh seperti duniaku benar-benar runtuh. Otakku tidak terima, berontak tidak membenarkannya. Terbukti dengan tatapan tak percaya aku layangkan. Lidahku keluh untuk berkata. Sebisa mungkin, aku menyangkal kenyataan yang terjadi. Membuat kenyataan ini seperti mimpi. Menyangkalnya dan menduga bahwa ini hanya candaan saja. Tapi, mengapa harus seserius ini hanya untuk bercanda? Aku tertawa miris. Kejadian ini aku anggap lucu, bahkan terlihat dramatis. Semua orang terlalu mendalami perannya, terlalu husuk dengan tangisannya. Apakah ini siasat ibu agar aku pulang? Mungkinkah ibu tengah memainkan sebuah film? Guncangan ringan aku rasakan ketika bibi berusaha mengembalikan kesadaranku yang terasa hilang. "Udah, jangan nangis, kasihan ibu, Dek," ucap bibi menenangkan. "Tunggu, aku tidak menangis. Sejak kapan air mataku luruh tanpa disuruh? Juga, ketara sekali bibi tengah berbohong. Bagaimana bisa bibi memerintah aku tidak menangis, sedangkan dirinya sendiri tengah terisak hebat?" Penglihatanku teralihkan. Aku melihat kakak dengan pandangan kosongnya, memberikan tatapan sedih yang mengganggu. Tubuhnya lemas, tidak ada tenaga, seolah memberitahuku bahwa ini nyata. Di mana wajah ceria itu? Kemana kejahilan yang membuatku rindu? Mengapa hanya tatapan sendu yang aku terima? "Ikut memandikan ibu ya," tawar bibi mengalihkan atensiku. Seolah aku bukan aku. Ragaku ada, tapi tidak dengan jiwa. Seperti ada yang mengendalikan diriku. Mataku kosong, pikiranku kacau. Aku aneh untuk beberapa saat. Aku menurut ketika bibi menuntunku untuk bersiap. Untuk memandikan ibu. Tapi, aku terlambat. Ibu seakan menolak. Menolak untuk aku sentuh, untuk aku rengkuh erat. Ibu seolah tahu, aku tidak akan kuat melepasnya. Bibirnya tersenyum. Wajahnya pucat pasi. Apakah ibu bahagia dengan tersenyum di saat kami tengah berduka? Apa ibu masih berada di ruang yang sama denganku? Melihatku menangis sembari ingin berkata, "Ibu di sini, di sampingmu, memelukmu erat." Seperti itukah yang ingin ibu katakan? Tapi tiada kuasa ibu lakukan. Mungkinkah ibu ingin menyentuh, tapi tembus seperti adegan film horor yang pernah aku tonton, hingga hanya terdiam membisu dan memperhatikan. Aku semakin bertanya, apakah ibu menyaksikan kepergiannya? Apa ibu tahu apa yang sedang terjadi padanya? Atau ibu lega, takut, bahkan tidak siap menyaksikan drama yang dimana ibu adalah dalang dari semuanya. Menyaksikan ayah menangis sesegukan, serta aku yang sesak menahan tangis tanpa bisa melakukan apapun. Atau mungkin ibu tengah bernegosiasi dengan Tuhan agar bisa kembali. Apa hanya kegagalan yang ibu dapati? Piatu adalah julukan bagi seorang anak yang ditinggalkan oleh ibunya. Kata piatu sontak menjadi momok menakutkan bagiku. Aku pikir kata itu hanya di kehidupan orang lain, tidak di hidupku. Mengapa sekarang aku ikut terseret? Mengapa tidak orang lain saja? Terlebih, mengapa harus ibu? Mengapa ibu tega memberikan gelar tidak mengenakan itu? Bagaimana tanggapan orang lain? Aku tidak suka orang lain menatapku ibah, menatapku sendu, seolah aku patut untuk dikasihani. Padahal, aku enggan. Apakah dengan julukan ini, ibu ingin memperjelas kepergiannya? Keuntungan apa yang aku dapatkan? Sebenarnya, untuk apa segala drama ini? Aku berusaha tidak menangis. Aku terdiam ketika semua orang berucap bela sungkawa. Sebagian dari mereka mengusap bahuku pelan, berusaha memberikan sebuah kekuatan.
Mereka juga berkata, "Sabar, apakah kalian akan sesabar ini ketika semuanya terjadi?" Ayat suci tidak bisa aku lantunkan dengan benar. Aku masih mengelak. Pikiran ini memblokir segala kebahagiaan, seolah kebebasanku terganggu atau mungkin menghilang. Hai, terima kasih sudah sudi mendengar. Tunggu kelanjutannya ya.